Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 29 November 2023 dalam pekan biasa ke-34 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu atas berkat yang kami terima di pagi hari ini. Kami ingin menjadi pewarta kebaikan-Mu. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu melalui hidup dan karya kami hari ini. Semoga berkat doa dan teladan Yesus, kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga kami semakin peduli terhadap sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 5 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 13-14, 16-17, dan ayat 23 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belshazzar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga."
Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfasin, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Karena namaku, kamu akan dibenci banyak orang. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Karena namaku, kamu akan dibenci banyak orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang." Ia melanjutkan peringatannya kepada orang banyak. Mereka akan menangkap dan menganiaya kamu, menyerahkan kamu, dan kamu semua akan masuk penjara karena namaku. Yesus juga menginstruksikan orang-orang, "Jangan mempersiapkan pembelaanmu terlebih dahulu. Aku akan memberi kamu kebijaksanaan yang kamu butuhkan."
Setelah kata-kata ini, Yesus mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada para pendengarnya. Benar, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Namun tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan hilang. Dengan ketekunan, kamu akan mengamankan hidupmu. Sekarang, bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kata-kata terakhir Yesus ini cukup menghibur dan meyakinkan kita? Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Dan jika kita memilih untuk mengikutinya, jalan itu juga dapat membawa kita kepada salib. Kata-kata Yesus ini mencerminkan kenyataan yang kita lihat dan dengar di dunia. Di seluruh dunia, orang-orang dianiaya dan dibunuh karena apa yang mereka yakini. Mereka bisa dibuang. Di sisi lain, perilaku dan pilihan kita pun terkadang bisa jadi salah, bahkan tidak beradab. Jadi, apa pesan Injil ini? Mungkin panggilan hari ini adalah agar kita semakin menyadari bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang dalam hidup kita. Apakah kita termasuk seperti banyak orang pada umumnya di sekitar kita? Apakah kita menghormati setiap individu yang kita temui? Atau apakah kita juga bisa jadi kurang beradab satu sama lain dengan menyebar rumor, kebohongan, sindiran, bahkan kebencian? Hari ini, berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakan kita. Waspadai pikiran dan komentar batin kita. Hari ini, kita memiliki pilihan untuk menjadi negatif dan merendahkan, namun kita juga punya pilihan untuk menerima dan menghormati setiap individu yang kita temui. Jadi, apa yang akan menjadi pilihan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sabdanya yang kami dengar sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.